menjaga privasi orang lain, menghormati orang lain, dan menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Halo semuanya. Hai. Apa kabar? Baik. Oke, sebelum memasuki sesi wawancara, saya ingin membahas sedikit mengenai etika digital. Mengingat aktivitas kalian yang semakin banyak dilakukan secara online, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang membantu menjaga interaksi tetap sehat dan bertanggung jawab. Untuk itu, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pandangan kalian mengenai etika digital. Oke, yang pertama saya ingin bertanya kepada Saudari Indri. Menurut Kak Indri, apa bentuk tanggung jawab kita saat menggunakan media digital? Baik, menurut saya bentuk tanggung jawab kita saat menggunakan media digital itu yaitu kita harus sadar kalau setiap yang kita bagikan pasti ada konsekuensinya atau ada akibatnya. Jadi sebelum mengupload atau men-share sesuatu, pastikan itu benar atau tidak, sehingga tidak merugikan orang lain. Oke, baik. Jadi menurut Kak Indri itu setiap hal yang dibagikan di media digital harus dipikirkan dampaknya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke Kak Kiki. Pertanyaan saya itu, menurut Kak Kiki, bagaimana cara Kak Kiki menghargai hak orang lain di internet? Oh iya, menurut saya tidak mengambil atau menyebarkan konten orang tanpa izin. Kalau mau pakai, saya kasih kredit dan tetap jaga privasi orang tersebut. Jadi menurut Kak Kiki itu menghargai hak orang lain dengan tidak menyebarkan konten tanpa izin, seperti itu ya Kak? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk Kak Fadila Ramadhani. Kiki lagi. Ini ya, Kiki lagi. Oh iya, terus langsung saja. kalau Oh iya, jadi jika kejujuran apa sih? Kiki sudah ini. Iya, saya lagi. Oke, kalau misalnya langsung sambung saja. Tentang kejujuran itu bagaimana? Gimana? Ini. Jadi Ulangi. baik. Jadi kalau misalkan tentang kejujuran itu penting dalam aktivitas digital atau tidak Kak? Menurut saya, kalau kita tidak jujur, informasi bisa jadi salah dan bikin orang lain salah paham. Selain itu, kejujuran juga bikin kita lebih dipercaya. Jadi menurut Kak Kiki itu kejujuran dalam beraktivitas digital penting agar tidak terjadi informasi atau kesalahpahaman, seperti itu Kak? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu untuk Kak Wastri Saalino. Hai. Pertanyaan saya itu apa yang Kak Wastri pikirkan sebelum memberikan komentar? sebelum saya memposting sebuah komentar, saya biasanya mencek terlebih dahulu apakah komentar saya itu bersifat positif atau negatif, kemudian apakah kata-kata saya itu sudah benar dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, begitu saja sih. Baik, jadi kehati-hatian sebelum berkomentar itu untuk menahan diri untuk tidak berkomentar sembarangan demi menghindari masalah. Ya, betul. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Fadila Ramadhani. Apa kabar Kak? Baik. Pertanyaan saya itu bagaimana cara Kak Fadila menunjukkan empati saat berinteraksi online? Baik, menurut saya itu empati ditunjukkan dengan berusaha memahami posisi orang lain. Nah, sebelum membalas, kita pilih kata yang lembut, tidak terburu-buru menilai, dan kalau orangnya sedang curhat atau punya masalah, coba kita respon dengan tenang dan menghargai perasaan orang tersebut. Jadi interaksi di media digital memerlukan sikap yang bertanggung jawab, etis, dan empatik dari setiap penggunanya. Etika digital bukanlah sekedar aturan, melainkan cerminan dari kepribadian yang bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, sopan, dan bermanfaat bagi semua orang. Sebelum itu saya ingin bertanya di antara kalian, salah satu dari kalian bisa memberikan contoh situasi positif ketika seseorang menerapkan
contoh positifnya itu seperti ketika ada teman yang ingin membagikan informasi penting di grup, sebelum mengirim dia cek dulu apakah sumbernya itu benar, lalu menyampaikan dengan bahasa yang sopan. Nah, itu menunjukkan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam berkomunikasi digital. Apakah juga di antara kalian bisa memberikan kasus negatifnya seperti apa? Untuk contoh negatifnya itu ketika ada orang yang langsung menuju dan berkomentar pada peristiwa orang lain tanpa mencari tahu sebelumnya, selain tidak hati-hati, itu juga kurang tidak menghargai perasaan orang dan tidak menunjukkan empati. Jadi dari dua contoh yang Kak Ingrid dan Kak Fadila berikan itu menekankan pentingnya menghargai orang lain di dunia maya melalui apresiasi positif maupun dengan menjaga privasi. Seperti itu. Iya, Kak. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita semua lebih bijak dalam menggunakan media digital. 1, 2, 3, 4, 5 and close the door.